Saya Livan Putra Wahyu Ramadan dengan NIM 2020110472. Baik, di sini kelompok 4 akan menjelaskan tentang teamwork atau kerjasama dengan pokok bahasan. Yang pertama, pengertian tim. Yang kedua, kontribusi tim. Yang ketiga adalah lingkungan tim baru. Yang keempat, bagaimana kelompok kerja menjadi nyata. Yang kelima, membangun tim yang efektif. Dan yang terakhir, mengelola hubungan antar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teamwork menurut yang pertama menurut KBBI, yang kedua menurut Byrne, dan yang ketiga menurut Snow, Johnson, dan Johnson, Cummings, and Worley. Yang pertama menurut KBBI adalah suatu unit yang terdiri atas 2 orang atau lebih yang berinteraksi dan mengkoordinir kerja mereka untuk tujuan tertentu. Yang kedua, menurut Byrne pada tahun 2004, istilah tim didefinisikan sebagai sebuah kelompok kerja yang terdiri dari beberapa orang dengan kompetensi yang setara, di mana mereka bekerja secara interdependen atau ketergantungan dalam melaksanakan pekerjaan di suatu organisasi. Dan yang terakhir, untuk menurut Snow, Johnson, dan Johnson 2000, dan Cummings dan Worley pada tahun 2001, tim adalah suatu interaksi dengan interpersonal yang terstruktur untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dapat disimpulkan bahwa teamwork adalah sekelompok orang dengan kemampuan, talenta, pengalaman, dan latar belakang yang berbeda berkumpul bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang koordinasi tim. Apa sih koordinasi tim itu? Koordinasi tim adalah proses sinergi dan keseimbangan dari semua kegiatan dalam pekerjaan antara satu pihak dengan pihak lain, supaya tercapainya tujuan bersama. Secara itu, koordinasi juga merupakan suatu proses saling mengerti dan memahami antar dua pihak atau lebih dalam menjalankan suatu hal. Syarat untuk koordinasi itu apa saja sih? Di sini yang pertama adalah kerjasama, yaitu memiliki perasaan saling bekerjasama yang dilihat berbagian. Yang kedua ada persaingan. Pada perusahaan besar biasanya terjadi persaingan antar bagian agar saling berlomba dalam pengembangan maupun kemajuan. Yang ketiga, semangat tim. Maksudnya satu sama lainnya, berbagian harus saling mendukung dan menghargai. Dan yang keempat adalah esprit de corps, yakni bagian harus saling menghargai agar makin bersemangat. Tujuan koordinasi banyak menurut Parali. Menurut Syaikan pada tahun 1993 pada halaman 110, tujuan koordinasi yaitu yang pertama mencegah konflik dan kontradiksi, yang kedua mencegah persaingan yang tidak sehat, yang ketiga mencegah pemborosan, yang keempat mencegah kekosongan ruang dan waktu, dan yang terakhir mencegah terjadinya perbedaan pendekatan dan pelaksanaan. Menurut koordinasi itu banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi guna mencapai tujuan organisasi dilakukan seefektif dan seefisien mungkin. Yang kedua, menjadi pemecah masalah setiap masalah dan konflik semua pihak. Yang ketiga, mendukung pimpinan untuk mensinergikan serta mengontrol perkembangan antar satu unit dengan satu unit yang lainnya. Dan yang keempat, pimpinan bisa melakukan sinkronisasi kegiatan fungsional dengan berbagai tujuan masing-masing unit yang berbeda demi tercapainya tujuan bersama seefektif dan seefisien mungkin dengan keterbatasan sumber daya yang tersedia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ambar Dialita dengan 3 NIM terakhir 149 akan membahas mengenai lingkungan tim. Jadi, tim merupakan sejumlah kecil orang dengan keterampilan yang saling melengkapi dan berkomitmen untuk tujuan yang sama dalam menetapkan tujuan kinerja
yang merupakan pendekatan dalam menahan diri untuk menjadi saling akuntabel. Hal tersebut merupakan suatu hal yang membuat perbedaan antara kelompok tim yang dapat dipergunakan dan juga tidak. Sebuah kelompok kerja adalah sekumpulan orang bekerja di bidang yang sama atau telah dikelompokkan bersama-sama untuk melakukan suatu tugas, tetapi tidak selalu datang bersama-sama sebagai suatu unit, dan mencapai peningkatan kinerja yang signifikan. Sebuah tim yang nyata dibentuk oleh beberapa orang, biasanya sejumlah kecil, dengan keterampilan yang saling melengkapi, individu saling percaya satu sama lain, dan berkomitmen untuk tujuan yang sama, memiliki tujuan umum dan pendekatan yang sama untuk menahan diri untuk menjadi yang akuntabel. Organisasi telah menerapkan penggunaan kelompok untuk waktu yang lama, tetapi kondisi kerja saat ini sangat berbeda. Tim digunakan dalam berbagai cara dan memiliki efek yang lebih besar. Selanjutnya kita akan menyoroti beberapa perbedaan antara lingkungan kerja tradisional dan cara tim bekerja yang benar saat ini. Idealnya, mereka dilatih untuk bekerja sama yang lebih tinggi, dan budaya ini merupakan salah satu sebuah pembelajaran. Yang pertama yaitu di lingkungan tradisional, manajer menentukan dan merencanakan pekerjaan. Di lingkungan tim baru, manajer dan anggota tim secara bersama-sama menentukan dan merencanakan pekerjaan. Yang kedua, di lingkungan tradisional, pekerjaan didefinisikan secara sempit, sedangkan di lingkungan tim baru, pekerjaan membutuhkan keterampilan dan pengetahuan yang luas. Yang ketiga, lingkungan tradisional, orang-orang bekerja sendirian, dan di lingkungan tim baru, orang-orang bekerja secara bersama-sama. Yang keempat, lingkungan tradisional, manajer menentukan metode terbaik, sedangkan di lingkungan tim baru, setiap orang bekerja secara berkesinambungan untuk meningkatkan metode dan proses. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis tim. Organisasi kita mungkin memiliki ratusan kelompok dan tim, tetapi hanya dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis tim. Tim kerja atau work teams merupakan tim yang membuat dan melakukan hal-hal seperti memproduksi, merakit, menjual, atau menyediakan layanan. Mereka biasanya mendefinisikan sebuah bagian yang jelas dari struktur organisasi formal dan membentuknya dengan penuh waktu dengan keanggotaan yang stabil. Tim kerja adalah apa yang kebanyakan orang pikirkan ketika mereka berpikir tentang tim dalam sebuah organisasi. Oke, bisa dilihat di gambar PPT. Kita akan membahas mengenai beberapa tim, yaitu tim virtual, tim paralel, tim proyek dan pengembangan, dan juga tim transnasional. Yang pertama yaitu tim virtual. Tim ini berkomunikasi secara elektronik dan lebih dari sekedar tatap muka. Meskipun jenis tim lain juga hampir dapat beroperasi, tim virtual menghadapi tantangan yang sulit seperti membangun kepercayaan, keterikatan, mengidentifikasi tim, dan mengatasi isolasi dari anggota tim virtual. Yang selanjutnya ada tim paralel. Tim ini beroperasi secara terpisah dari struktur kerja reguler dari perusahaan dengan dasar temporer. Anggota sering datang dari unit atau pekerjaan yang berbeda dan diminta untuk melakukan pekerjaan yang tidak biasanya dilakukan oleh struktur standar. Tanggung jawabnya adalah untuk solusi yang direkomendasikan untuk masalah tertentu, namun mereka biasanya dapat memiliki kewenangan untuk bertindak. Yang selanjutnya yaitu tim proyek dan pengembangan, merupakan tim yang bekerja pada proses jangka panjang selama beberapa periode tahun, memiliki tugas khusus seperti penelitian atau pengembangan produk baru, dan anggotanya biasanya harus menyumbangkan ahli dalam bidang pengetahuan dan penilaian. Tim-tim ini bekerja untuk periode sekali waktu, berakhir setelah pekerjaan mereka selesai. Kemudian tim baru dibentuk untuk proyek-proyek yang baru. Selanjutnya yaitu ada tim transnasional, merupakan tim kerja yang terbentuk dari anggota multinasional yang aktivitasnya di beberapa negara. Tim tersebut berbeda dengan tim kerja yang lain, yang tidak hanya menjadi multikultural, tetapi juga sering menyebar secara geografis, menjadi tidak ramah secara psikologis, dan bekerja pada proyek-proyek yang sangat kompleks, yang berdampak besar pada tujuan perusahaan. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai tim swakelola. Saat ini, banyak jenis-jenis tim kerja yang ada. Dengan berbagai jenis tim yang kita bahas sebelumnya, kelompok kerja tradisional merupakan tim yang tidak memiliki tanggung jawab manajerial.
perencana manajer lini depan, organisasi, staf mengarahkan dan mengendalikan mereka, dan kelompok lain memberikan aktivitas dukungan termasuk pengendalian kualitas dan pemeliharaan. Nah, namun, tren saat ini adalah ditujukan untuk memberikan tim yang lebih otonomi, sehingga pekerja dilatih untuk melakukan semua atau sebagian besar pekerjaan dalam unit. Mereka tidak memiliki atasan langsung, dan mereka membuat keputusan yang sebelumnya dibuat oleh pengawas lini depan. Tim swakelola adalah yang paling sering ditemukan di bidang manufaktur. Orang sering menolak tim swakelola, sebagian karena mereka tidak ingin begitu banyak tanggung jawab dan perubahan yang sulit. Selain itu, orang sering tidak ingin melakukan evaluasi kinerja dari tim, dan konflik buruk dikelola menjadi masalah tertentu dalam tim swakelola. Dibandingkan dengan tim yang dikelola secara tradisional, tim swakelola ini tampaknya lebih produktif, memiliki biaya lebih rendah, memberikan pelayanan pelanggan yang lebih baik, memberikan kualitas yang lebih tinggi, memiliki catatan keamanan yang lebih baik, dan juga lebih memuaskan bagi anggotanya. Yang selanjutnya ada kelompok kerja otonom. Di kelompok kerja ini, keputusan tentang pengendalian dan pelaksanaan rangkaian tugas lengkap, seperti pengadaan bahan baku dan melakukan operasi, pengendalian kualitas, pemeliharaan, dan juga pengiriman. Mereka bertanggung jawab penuh untuk seluruh produk atau seluruh bagian dari suatu proses produksi. Nah, tim perancangan mandiri melakukan semua itu dan melangkah lebih jauh. Mereka juga memiliki pengendalian atas desain tim. Mereka memutuskan sendiri siapa yang harus merekrut, siapa yang harus memberhentikan, dan apa tugas-tugas tim yang akan tampil. Ketika tim mencapai titik yang benar-benar swakelola, hasilnya telah memasukkan biaya yang lebih rendah dan tingkat yang lebih besar dari produktivitas tim, kualitas, dan kepuasan pelanggan. Secara keseluruhan, tim otonom dikenal untuk meningkatkan kinerja keuangan dan organisasi secara keseluruhan, setidaknya di Amerika Utara. Hasil tersebut telah mengilhami perusahaan multinasional yang berbasis di Amerika Serikat untuk menggunakan tim swakelola dalam fasilitas asing mereka. Sebagai contoh, Goodyear Tire and Rubber memiliki tim kerja swakelola di Eropa, Amerika Latin, dan Asia, Sara Lee di Puerto Rico dan Meksiko, dan Texas Instruments di Malaysia. Saya Friska Putri Aprilia dengan NIM 2020110433. Bagaimana kelompok tim menjadi nyata? Itu adanya proses kelompok. Jika menginginkan kelompok tim yang efektif, untuk mencapai hal tersebut harus dapat memahami bagaimana kelompok tim itu menjadi benar. Kelompok menjadi tim yang benar melalui kelompok dasar, perjalanan waktu, dan aktivitas pengembangan tim. Jika kelompok berhasil mengembangkan, maka akan terlibat dalam berbagai proses. Yang pertama ada forming. Nah, anggota kelompok berusaha untuk meletakkan aturan dasar untuk jenis perilaku yang dapat diterima. Yang kedua ada storming. Permusuhan dan konflik muncul dan orang-orang berlomba untuk mendapatkan posisi kekuasaan dan status. Yang ketiga ada norming. Anggota kelompok setuju dengan tujuan bersama dan norma-norma serta berkembangnya hubungan yang lebih dekat. Yang keempat ada performing. Saluran kelompok menyalurkan energinya dalam melaksanakan tugas. Kelompok menjadi tim nyata itu melalui perjalanan waktu. Sebuah aspek utama dari pengembangan kelompok adalah berjalannya waktu. Kelompok melewati periode kritis. Periode kritis ini merupakan tahap pertama, yaitu tahap forming, ketika aturan dan peran dibentuk. Tahap kritis kedua adalah titik tengah antara pertemuan di awal dan batas waktu, seperti menyelesaikan proyek atau membuat presentasi. Pada titik ini, kelompok telah cukup berpengalaman untuk memahami pekerjaannya. Yang kedua ada urutan perkembangan dari kelompok ke tim. Sebagai manajer atau anggota kelompok harus mengharapkan sebuah kelompok itu terlibat dalam semua proses. Namun mereka tidak selalu berhasil, tidak selalu terlibat dalam proses perkembangan yang mengubahnya menjadi efektif. Sebuah urutan perkembangan menunjukkan berbagai aktivitas. Sebagai pimpinan kelompok bergerak dari pengawasan tradisional melalui pendekatan yang lebih partisipasif untuk kepemimpinan tim yang benar. Urutan kepemimpinan pengawasan terlibat orang langsung, menjelaskan keputusan, melatih
individu, adanya konflik, dan bereaksi terhadap perubahan. Kepemimpinan partisipasif itu melibatkan orang, mendapatkan masukan untuk keputusan, mengembangkan kinerja individu, mengkoordinasi upaya kelompok, dan menyelesaikan konflik. Yang terakhir, kepemimpinan tim itu membangun kepercayaan dan menginspirasi kerja tim, memperluas kemampuan tim, mengidentifikasi dalam menciptakan tim, dan memanfaatkan perbedaan tim. Yang ketiga, mengapa kelompok terkadang gagal? Dalam membangun sebuah tim itu tidak selalu berjalan dengan lancar dengan urutan yang terstruktur. Beberapa kelompok itu tidak pernah melakukan pekerjaannya di luar. Kelompok seperti ini itu membuat frustasi seorang manajer dan anggota yang lainnya, yang mungkin saja dalam tim tersebut merasa membuang-buang waktu dan adanya kesulitan lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya. Tidak mudah untuk membangun tim yang berkinerja tinggi. Tim sering hanya sebuah kata yang digunakan oleh manajemen untuk menggambarkan penempatan orang dalam kelompok. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Arsyati Mesyamwali dengan NIM 2020110307. Selanjutnya ada membangun tim efektif, yaitu semua pertimbangan dijelaskan untuk membentuk bahan pembangunan dari sebuah tim kerja yang efektif. Namun, apa yang benar-benar berarti bagi tim yang efektif? Efektivitas tim didefinisikan dengan 3 kriteria sebagai berikut. Yang pertama ada output produktivitas, yaitu dari tim memenuhi atau melebihi standar kuantitas dan kualitas. Output tim diterima oleh pelanggan di dalam atau di luar organisasi tersebut yang menerima barang atau jasa dari tim tersebut. Yang kedua, anggota tim menyadari kepuasan atau kebutuhan pribadi mereka. Nah, anggota tim yang antusias dan menyadarinya bangga dan puas dalam pekerjaan mereka. Yang ketiga, anggota tim tetap berkomitmen untuk bekerja sama lagi, yaitu dengan kata lain, tim yang efektif tetap layak dan memiliki prospek yang baik untuk sukses dalam waktu yang lama. Bagaimana mengatasi hambatan yang dijelaskan oleh Heckman untuk membantu tim memenuhi kriteria untuk membangun efektivitas tim? Yang pertama yaitu ada fokus kinerja. Nah, elemen kunci dari kerja tim sendiri itu adalah efektif, yang artinya komitmen untuk tujuan bersama. Tim terbaik adalah mereka yang telah diberi tantangan kinerja penting oleh manajemen dan kemudian dapat berdiri dengan apresiasi terhadap tujuan mereka. Tujuan kinerja berbasis tim yaitu membantu menentukan dan membedakan produk tim, mendorong komunikasi dalam tim, menyalurkan energi dan memotivasi di dalam tim, memberikan umpan balik mengenai kemajuan, sinyal kemenangan tim atau kekalahan, dan memastikan bahwa tim berfokus secara jelas pada hasil tim tersebut dengan tujuan yang sulit dan intensif untuk mencapai mereka tingkat kinerja yang tertinggi. Selanjutnya yaitu ada memotivasi kerja tim. Kadang-kadang orang itu malas bekerja keras dan kurang produktif ketika dia menjadi bagian di dalam tim tersebut atau kelompok tersebut. Jadi sebuah kemalasan sosial itu bisa dihindari ketika anggota kelompok itu bisa saling mengenal, terus mereka dapat mengamati dan berkomunikasi satu sama lain di dalam tim tersebut, terus ada tujuan kinerja yang jelas, memaknai tugas lain untuk orang-orang yang bekerja di dalamnya. Mereka percaya bahwa materi dan upaya lain mereka tidak akan mengambil keuntungan dan budaya dari mereka pendukung kerja tim tersebut. Upaya tim juga dihasilkan dengan merancang tugas tim yang ditujukan untuk memotivasi. Pada akhirnya kerja tim itu dapat termotivasi dengan memberikan penghargaan terhadap kinerja yang lebih jauh lagi, menggabungkan penghargaan individu dan bersama dapat mengurangi kemalasan sosial dan meningkatkan kinerja tim tersebut. Jika kinerja tim tersebut dapat diukur secara valid, penghargaan berbasis tim dapat diberikan dengan sesuai. Selanjutnya ada kontribusi anggota. Kontribusi anggota itu harus dipilih dan dilatih sehingga mereka menjadi kontributor yang efektif untuk tim. Untuk umumnya, keterampilan yang dibutuhkan oleh tim meliputi keahlian teknis atau fungsional, keterampilan pemecahan dan
dan pengambilan keputusan, dan keterampilan interpersonal. Untuk kinerja tim terbaik, maka sangat penting bahwa semua 3 jenis keterampilan itu tadi dipresentasikan dan dikembangkan di antara anggota tim tersebut. Selanjutnya ada norma. Norma adalah kepercayaan tentang bagaimana orang harus berpikir dan berperilaku. Sebagai contoh, beberapa orang menyukai untuk menyimpan informasi dan pengetahuan untuk diri mereka sendiri. Dalam sebuah norma sendiri bisa mendikte bahwa karyawan itu berbicara dengan baik atau positif atau kritis tentang perusahaan itu tersebut. Selanjutnya itu ada peran. Peran adalah pengaturan yang berbeda dari harapan tentang bagaimana individu yang harus berperilaku, sedangkan norma itu tadi berlaku umum bagi seluruh anggota tim. Peran yang berbeda ada untuk anggota yang berbeda dalam struktur norma. Nah, 2 set penting peran, yaitu yang pertama ada spesialis tugas, yaitu diisi oleh individu yang memiliki keterampilan yang berhubungan dengan pekerjaan dan kemampuan tertentu. Selain itu ada spesialis pemeliharaan tim, yaitu mengembangkan dan menjaga keharmonisan dalam tim mereka dan meningkatkan moral, memberi dukungan, memberi humor, menenangkan rasa sakit, dan umumnya menunjukkan perhatian ke anggota dengan baik. Selanjutnya ada kekompakan. Nah, pentingnya kekompakan sangat penting karena ada 2 alasan tertentu. Pertama, yaitu memberikan kontribusi pada kepuasan anggota. Dalam sebuah tim yang kompak, para anggota berkomunikasi dan bisa bergaul secara satu sama lain. Yang kedua, kekompakan memiliki dampak yang sangat besar pada kinerja. Sebuah studi tim menyatakan baru-baru ini menunjukkan bahwa peningkatan kinerja dalam kualitas dan produktivitas terjadi di unit yang paling kompak. Yang terakhir ada menciptakan kekompakan dan norma berkinerja tinggi. Yang pertama ada merekrut anggota-anggota yang memiliki sikap, nilai, dan latar belakang yang sama. Yang kedua, mempertahankan tingkat penerimaan dan standar sosialisasi yang tinggi. Yang ketiga, menjaga agar tim tetap kecil tetapi cukup besar agar dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Yang keempat, bisa membantu tim mencapai keberhasilan dan mengumumkan hasil kesuksesan tersebut. Yang kelima, jadilah pemimpin yang ikut berperan dalam tim tersebut. Yang enam, menyajikan tantangan dari luar tim. Yang ketujuh, berikan penghargaan atas kinerja tim. Pada kapasitas yang besar, tim akan dimotivasi sama seperti individual mereka melakukan aktivitas yang diberi penghargaan personal. Untuk kinerja tim terbaik, maka sangat penting bahwa semua 3 jenis keterampilan itu tadi dipresentasikan dan dikembangkan di antara anggota tim tersebut. Selanjutnya ada norma. Norma adalah kepercayaan tentang bagaimana orang harus berpikir dan berperilaku. Sebagai contoh, beberapa orang menyukai untuk menyimpan informasi dan pengetahuan untuk diri mereka sendiri. Dalam sebuah norma sendiri bisa mendikte bahwa karyawan itu berbicara dengan baik atau positif atau kritis tentang perusahaan itu tersebut. Selanjutnya itu ada peran. Peran adalah pengaturan yang berbeda dari harapan tentang bagaimana individu yang harus berperilaku, sedangkan norma itu tadi berlaku umum bagi seluruh anggota tim. Peran yang berbeda ada untuk anggota yang berbeda dalam struktur norma. Nah, 2 set penting peran, yaitu yang pertama ada spesialis tugas, yaitu diisi oleh individu yang memiliki keterampilan yang berhubungan dengan pekerjaan dan kemampuan tertentu. Selain itu ada spesialis pemeliharaan tim, yaitu mengembangkan dan menjaga keharmonisan dalam tim mereka dan meningkatkan moral, memberi dukungan, memberi humor, menenangkan rasa sakit, dan umumnya menunjukkan perhatian ke anggota dengan baik. Selanjutnya ada kekompakan. Nah, pentingnya kekompakan sangat penting karena ada 2 alasan tertentu. Pertama, yaitu memberikan kontribusi pada kepuasan anggota. Dalam sebuah tim yang kompak, para anggota berkomunikasi dan bisa bergaul secara satu sama lain. Yang kedua, kekompakan memiliki dampak yang sangat besar pada kinerja. Sebuah studi tim menyatakan baru-baru ini menunjukkan bahwa peningkatan kinerja dalam kualitas dan produktivitas terjadi di unit yang paling kompak. Yang terakhir ada menciptakan kekompakan dan norma berkinerja tinggi. Yang pertama ada merekrut anggota-anggota yang memiliki sikap,
nilai dan latar belakang yang sama. Yang kedua, mempertahankan tingkat penerimaan dan standar sosialisasi yang tinggi. Yang ketiga, menjaga agar tim tetap kecil tetapi cukup besar agar dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Yang keempat, bisa membantu tim mencapai keberhasilan dan mengumumkan hasil kesuksesan tersebut. Yang kelima, jadilah pemimpin yang ikut berperan dalam tim tersebut. Yang enam, menyajikan tantangan dari luar tim. Yang ketujuh, berikan penghargaan atas kinerja tim. Pada kapasitas yang besar, tim akan dimotivasi sama seperti individual mereka melakukan aktivitas yang diberi penghargaan. Selanjutnya adalah mengelola hubungan lateral. Dalam mengelola hubungan lateral, yang pertama adalah mengelola ke arah luar. Beberapa hubungan tim dengan lingkungan eksternal mereka, baik bagi individu maupun organisasi, di dalam maupun di luar organisasi. Sebuah tipe tertentu dari peran yang membentangkan batas-batas tim adalah penjaga gerbang atau gatekeeper. Anggota tim yang tetap mengikuti informasi terkini secara ilmiah dan bidangnya, serta menginformasikan perkembangannya kepada kelompok. Informasi tersebut juga berguna bagi kelompok untuk dapat meliput informasi mengenai sumber daya, kecenderungan, dan dukungan politik di seluruh aktivitas operasional perusahaan dan industri. Strategi tim menentukan gabungan secara internal versus eksternal dari tim yang memfokuskan pada peran dan bagaimana cara gabungan tersebut mengalami perubahan sepanjang waktu. Strategi tim meliputi 3 hal. Yang pertama, menginformasikan. Yang kedua, mempertunjukkan. Dan yang ketiga, menyelidiki. Strategi menginformasikan memerlukan pengambilan keputusan dengan tim dan memberitahukan kepada pihak luar mengenai tujuan tim. Yang kedua, strategi mempertunjukkan. Bagaimana strategi tim untuk menentukan secara bersamaan pembentukan tim internal dan mencapai visitabilitas eksternal. Yang ketiga, menyelidiki, yaitu memfokuskan pada hubungan eksternal. Strategi ini memerlukan anggota tim untuk saling berinteraksi dengan pihak luar mengenai kebutuhan konsumen dan klien dan mencoba dengan solusi sebelum mengambil tindakan. Yang ketiga adalah mengelola konflik, yaitu sebuah tim pasti menghadapi sebuah konflik dan harus tahu bagaimana cara memutuskan dan menangani sebuah konflik. Tujuan harus dibuat untuk membuat konflik menjadi lebih produktif, yaitu untuk membuat sebuah tim yang menangani konflik itu yakin bahwa mereka akan mendapatkan manfaat daripada kerugian dari konflik tersebut. Yang keempat adalah gaya konflik, cara bagaimana tim atau orang-orang untuk menghadapi dan menangani konflik. Yang kelima adalah menjadi mediator, yaitu pihak ketiga yang turun tangan untuk membantu menyelesaikan konflik di antara orang lain. Dan yang terakhir adalah konflik elektronik atau konflik virtual. Kasus ini seringkali terjadi ketika sebuah tim terpencar secara geografis, yaitu terpencar di beberapa daerah, yang membuat tim sulit untuk menyelesaikan konflik. Yang kedua adalah hubungan peran lateral. Untuk dapat memahami proses ini dan membuatnya menjadi lebih produktif, maka tim dapat mengidentifikasi dan memeriksa tipe hubungan peran lateral yang berbeda-beda dan mengambil pendekatan yang strategis untuk membangun hubungan yang konstruktif. Setiap tim memiliki peran untuk menjalankannya. Sebagai tim yang mengerjakan peran mereka, ada beberapa pola pengembangan hubungan kerja. Yang pertama adalah hubungan aliran kerja. Muncul sebagai bahan yang diturunkan dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Satu kelompok umumnya menerima pekerjaan dari satu unit, kemudian memprosesnya dan mengirimkannya kepada unit dalam proses selanjutnya. Yang kedua adalah hubungan jasa.
terjadi ketika manajemen puncak memutuskan aktivitas kepada sejumlah besar unit lain yang memperoleh akses. Yang ketiga adalah hubungan konsultasi. Dibentuk ketika tim yang memiliki permasalahan diminta untuk menemui para ahli pengetahuan. Yang keempat adalah hubungan audit. Berkembang ketika orang-orang yang tidak termaksud secara langsung dalam satuan perintah melakukan evaluasi atas metode dan kinerja kerja dari tim yang lain. Yang kelima adalah hubungan stabilitas, melibatkan proses pengaudit sebelum mengungkapkan fakta. Dengan kata lain, tim harus memperoleh penjelasan dari pihak lain. Yang keenam adalah hubungan penghubung, melibatkan perantara di antara tim-tim. Para manajer sering diminta konflik antara dua organisasi.